Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah makalah pengelolaan pendidikan nonformal tentang manajemen dan kepemimpinan. Nah, di kelompok kami akan memiliki dua pemateri. Pemateri satu itu dengan saya sendiri, yaitu oleh Miratul Mukarramah, dan pemateri yang kedua oleh teman saya, yaitu Ulfi Lady Kurniawati. Nah, baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama itu tentang hubungan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan itu sering dianggap dua konsep yang saling berbeda, tetapi keduanya ini saling melengkapi. Kalau manajemen itu lebih berfokus pada pengorganisasian atau perencanaan, sedangkan kepemimpinan itu berhubungan dengan mempengaruhi orang lain atau memotivasi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam pendidikan nonformal, seorang pemimpin ini sering kali berperan sebagai seorang manajer. Jadi, dalam pendidikan nonformal ini, seorang pemimpin itu sering kali berperan sebagai manajer. Ia harus bisa merancang program, mengatur jadwal, dan seorang pemimpin juga bisa memastikan keberlangsungan sebuah kegiatan. Nah, tentang hubungan kepemimpinan dan manajemen, nah, dua konsep ini memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat. Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah sebuah aktivitas yang mengelola dan mengatur. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur dalam manajemen yang biasa dikenal dengan 6M. Yang pertama itu ada man atau manusia. Nah, dalam manajemen faktor manusia itu sangat diperlukan atau yang paling menentukan. Kan manusia itu yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tanpa adanya manusia, maka program manajemen itu tidak akan bekerja. Yang kedua itu ada money atau uang. Uang itu kan adalah alat ukur atau alat pengukur nilai. Besar kecilnya kegiatan itu bisa diukur dari jumlah yang beredar dalam suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu uang ini adalah alat yang penting untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, karena kan segala sesuatu itu harus diperhitungkan dengan cara rasional. Misalnya uang ini untuk disediakan untuk membayar gaji, tenaga kerja, kebutuhan material atau bahan baku, pembelian atau peralatan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada materials atau bahan-bahan. Material ini terdiri dari material jadi dan material setengah jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik itu selain manusia yang ahli dalam bidangnya, itu juga harus dapat menggunakan material dan bahan baku sebagai salah satu sarananya. Nah, sebab material dan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Tanpa material tidak akan tercapai hasil yang akan dikehendaki. Yang keempat ada mesin. Nah, penggunaan mesin itu akan membawa kemudahan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Nah, produktivitas akan semakin tinggi dengan kehadiran teknologi yang lebih canggih sebagai pengganti dari tenaga manusia yang terbatas dan memiliki biaya relatif besar. Itu tentang mesin. Nah, selanjutnya ada model atau metode. Yang kelima ada metode. Nah, dalam pelaksanaan kerja itu diperlukan metode-metode kerja atau sistem-sistem kerja. Nah, metode atau sistem ini itu bertindak sebagai pemandu sikap dan tingkah laku. Nah, serta tata cara dalam proses pekerjaan. Nah, sehingga ini diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, jadi metode ini sangat diperlukan karena dari metode ini sebagai pemandu atau sikap atau tata cara dalam suatu pekerjaan. Nah, dan yang terakhir yaitu yang keenam itu ada market atau pasar.
Nah, pasar ini itu kan atau market ini kan tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Nah, seorang manajer pemasaran itu dituntut untuk dapat menguasai pasar. Nah, sehingga kegiatan pemasaran hasil produksi ini dapat berlangsung. Oke, kita akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mira tadi ya. Di sini manajemen dalam pendidikan non formal mencakup berbagai kegiatan utama ya teman-teman. Antara lain ada perencanaan. Nah, perencanaan merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan itu akan mengalami suatu kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya rencana, kita nggak akan tahu kita mau kemana arahnya, kita mau gimana tujuannya, itu kita nggak akan tahu. Karena kalau nggak punya perencanaan itu bakal nggak terarah ya. Terus kemudian kesulitan tersebut dapat berupa penyimpangan arah daripada tujuan, atau ada pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, perencanaan itu sendiri merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja suatu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengadakan pendidikan non formal ini, harus banget untuk bisa merencanakan dulu ya. Jadi di sini kegiatan-kegiatan manajerial itu yang pertama ada perencanaan tadi ya. Perencanaan ini bisa berupa menyusun tujuan, strategi, dan juga program pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, perencanaan yang baik itu melibatkan analisis situasi dan pemetaan kebutuhan sehingga program yang dirancang benar-benar relevan. Nah, jadi kalau kita mau menyusun sesuatu, kita harus merencanakan dulu ya. Kalau kita mau mengadakan sesuatu, kita harus merencanakan terlebih dahulu untuk bisa mengetahui kemana arah tujuan hal tersebut. Terus yang kedua, selain perencanaan tadi ada pengorganisasian. Jadi kegiatan manajerial itu ada perencanaan dan juga pengorganisasian ya, yang nomor 2. Nah, pengorganisasian ini merupakan penempatan fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis. Jadi setelah merencanakan kita mengorganisasikan ya. Setelah merencanakan kita mengorganisasikan. Karena apa? Karena tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Jadi pengorganisasian ini menjadi jembatan antara rencana dan juga pelaksanaannya. Nah, suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan sendirinya untuk mendekatkan organisasi pada tujuan yang hendak dicapainya. Nah, itu semua memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak saja menyangkut wadah di mana kegiatan itu dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati. Menurut Robbins, ia menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup, yang pertama ada menetapkan tugas yang harus dilakukan, yang kedua ada siapa yang mengerjakan, yang ketiga ada bagaimana tugas itu dikelompokkan, dan yang keempat siapa yang melapor, terus yang terakhir ada di mana keputusan itu harus diambil. Pengorganisasian juga bisa berupa mengatur sumber daya manusia, fasilitas, dan juga materi pembelajaran agar berjalan sesuai rencana. Nah, pengorganisasian ini mencakup pembagian tugas, struktur organisasi, dan pembentukan tim kerja yang efektif, teman-teman. Jadi, kita bisa merencanakan dan mengorganisasikan secara terperinci. Lanjut yang ketiga. Lanjut yang ketiga tadi yaitu pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya itu cukup luas ya teman-teman. Serta pelaksanaan ini berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Nah, pelaksanaan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Pentingnya pelaksanaan didasarkan pada alasan bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian itu bersifat vital, tapi tidak akan ada output konkretnya jika tidak dihasilkan tanpa adanya implementasi aktivitas yang diusahakan dan diorganisasikan dalam suatu tindakan atau usaha yang menimbulkan tindakan. Sehingga banyak ahli yang berpendapat pelaksanaan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen. Nah, jadi
kalau misalnya kita sudah merencanakan dan juga sudah mengorganisasikan tadi ya, kegiatan manajerial ya. Yang pertama ada perencanaan dan juga pengorganisasian. Yang ketiga ini kita punya pelaksanaan. Setelah direncanakan dan juga diorganisasikan, maka kita lanjut ke implementasinya ya teman-teman. Langsung kita wujudkan dari hasil dari rencana dan juga organisasinya dengan cara melaksanakan apa yang telah kita rencanakan dan yang telah kita organisasikan ya. Nah, contoh dari pelaksanaan ini bisa berupa mengimplementasikan program yang telah dirancang secara aktif. Nah, seorang pemimpin juga harus memastikan bahwa semua pihak memahami perannya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi, itu tadi pentingnya dalam perencanaan dan pengorganisasian. Kita harus tahu orang ini cocoknya kerja jadi apa, cocoknya job desk-nya apa, terus jabatannya apa, kira-kira dia bisa enggak. Nah, itu kita perlu memahami sebagai seorang pemimpin ya dalam kegiatan manajerial ini. Karena ini berpengaruh banget buat pelaksanaannya dan pengendalian setiap organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasinya memerlukan manajemen. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan dari sebuah kelompok, itu kita perlu banget untuk bermanajemen. Di dalam memfungsikan manajemen diperlukan proses pengendalian atau kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui pengendalian dapat dinamakan sebagai proses manajemen. Nah, pengendalian ini merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan, yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Setelah ada pelaksanaan, ada pengendalian ya teman-teman. Jadi ada perencanaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian ya. Contoh dari pengendalian yaitu memantau, mengevaluasi, dan juga melakukan perbaikan. Nah, jadi setelah kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, kegiatan-kegiatan dan program-program yang sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, itu kita mengevaluasi dan memantau kira-kira ini udah progresnya udah sampai mana dan ini udah bekerja sampai seberapa jauh gitu ya. Biar kedepannya itu organisasinya itu bisa semakin maju atau kegiatan atau program yang sedang kita jalankan itu bisa semakin lebih baik. Nah, evaluasi yang berkesinambungan penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program pendidikan non formal. Nah, tadi ya teman-teman, kegiatan manajerial itu mencakup 4 semuanya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, terus ada pelaksanaan, dan juga yang terakhir ada pengendalian. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemimpin, tenaga pendidik, dan juga peserta didik. Nah, selain itu kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga donor atau pemerintah sering menjadi bagian penting dalam pendidikan non formal ini ya teman-teman. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara kepemimpinan dan manajemen terdapat kaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke keterampilan. Keterampilan ini bagian C, yaitu keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan non formal. Jadi ini ada beberapa keterampilan dalam kepemimpinan di pendidikan non formal. Nah, sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki keterampilan kepemimpinan, karena keterampilan yang dimaksud itu adalah keterampilan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan yang efektif ya teman-teman, dan juga efisien. Nah, menurut Robert L. Katz mengatakan bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh administrator yang efektif adalah keterampilan teknik, kemudian ada keterampilan hubungan manusia, ada juga keterampilan konseptual. Nah, jadi ada 3 jenis itu ya Bu ya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh administrator itu ada keterampilan teknis, terus ada keterampilan hubungan manusia, dan juga keterampilan konseptual. Nah, ketiga jenis keterampilan yang dimaksud yaitu yang pertama ada keterampilan teknis. Nah, maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah keterampilan yang menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam tindakan praktis. Nah, jadi dia ini menerapkan apa yang jadi teori itu dilaksanakan. Jadi teori dijadikan tindakan gitu ya. Dan ini contohnya untuk kemampuan memecahkan masalah melalui taktik yang baik atau kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis. Jadi misalnya dalam teori cara menyelesaikan tugas tuh A, B, C, D. Nah, dia melaksanakan itu semua ya. Seperti itu, kepemimpinan. Nah, terus kemudian ada keterampilan, terus habis itu keterampilan teoritis ini, keterampilan teknis ini
erat kaitannya dengan gerak motoris atau keterampilan tangan manual ya. Jadi keterampilan yang dimaksud itu adalah keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan menyusun laporan tanggung jawab, keterampilan menyusun program tertulis, keterampilan membuat data statistik, terus keterampilan membuat keputusan dan merealisasikannya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di makalah kita. Nah, kemudian yang kedua ada keterampilan hubungan manusia ya. Nah, keterampilan hubungan manusia itu adalah keterampilan untuk menempatkan diri dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. Jadi bisa disebut juga adaptasi ya. Adaptasi dimanapun tempat kita harus beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita dan juga lingkungannya. Keterampilan hubungan manusiawi antara lain yaitu keterampilan menempatkan diri dalam kelompok, keterampilan menciptakan kepuasan pada diri bawahan. Jadi kita bisa menempatkan diri bahwasanya gimana sih caranya bersikap pada atasan, bersikap pada bawahan, kita tahu caranya. Nah, kemudian sikap terbuka terhadap kelompok kerja, kemampuan mengambil hati melalui keramah tamahan. Jadi kita harus ramah tamah kepada sesama ya. Terus penghargaan terhadap nilai-nilai etis, pemetaan tugas dan lain sebagainya ya. Menghormati dan menghargai itu juga pasti. Jadi ini lebih ke adaptasi dan perilaku kita kepada orang lain ya, sikap dan perilaku kita kepada orang lain. Nah, keterampilan yang ketiga itu keterampilan konseptual. Keterampilan ini adalah kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Selain itu, dari ketiga keterampilan di atas yang sudah saya sebutkan, seorang pemimpin juga harus memiliki beberapa keterampilan lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, ada keterampilan komunikasi ya, teman-teman. Ada keterampilan komunikasi. Jadi maksudnya tuh gimana? Pemimpin harus mampu menyampaikan ide-ide dan juga informasi secara jelas dan juga efektif. Nah, kemampuan mendengarkan dengan aktif juga merupakan bagian penting dari komunikasi. Jadi selain bisa berkomunikasi, pemimpin juga harus bisa memiliki kemampuan untuk mendengar ya. Jadi mendengar bisa, berkomunikasi pun bisa. Terus yang kedua ada kemampuan membuat keputusan ya. Pemimpin harus bisa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Jadi seorang pemimpin itu nggak bisa selalu mengedepankan keinginan diri sendiri, tapi dia harus mendengarkan masukan juga dari berbagai pihak di sekitarnya. Terus yang ketiga ada keterampilan interpersonal ya. Ini yaitu kemampuan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Nah, ini sangat penting dalam pendidikan nonformal. Ini bisa mencakup empati, keterbukaan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Jadi penting banget ya ini tadi. Penting banget. Terus habis itu kemampuan pemecahan masalah. Jadi seorang pemimpin harus bisa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Nah, proses pemecahan masalah yang sistematis dapat membantu menghindari konflik yang lebih besar. Jadi ketika kita punya masalah, kita bisa tahu nih, kayak gini. Nah, seorang pemimpin itu memang harus begitu ya. Memang harus bisa cepat tanggap dengan konfliknya apa, keadaan sekitar apa, itu harus lebih bisa mengidentifikasi ya. Yang kelima ada kreativitas dan juga inovasi. Di pendidikan nonformal seringkali memerlukan pendekatan kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena namanya kebutuhan masyarakat itu luas banget ya. Kebutuhan masyarakat itu banyak dan masyarakat sendiri itu luas banget. Jadi kita tuh harus sebagai seorang pemimpin bisa untuk melakukan pendekatan kreatif kepada masyarakat untuk bisa mengambil hati mereka dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pemimpin juga harus mampu mengembangkan metode baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi metodenya itu enggak itu terus dan harus berkembang sesuai zaman. Kita mengikuti arus zaman. Kalau zamannya teknologi canggih seperti sekarang ya berarti kita memberikan inovasi dan kreatif yang lebih yang berhubungan juga dengan dunia perdigitalan seperti itu. Terus yang keenam ada adaptabilitas ya. Nah, pemimpin dalam pendidikan nonformal juga harus mau beradaptasi dengan perubahan, baik dalam kebutuhan peserta didik maupun kebijakan yang berlaku. Nah, jadi seperti itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pemimpin. Untuk presentasi selanjutnya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mira. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi oleh Mbak Ulfi yaitu tentang keterampilan seorang pemimpin. Nah, yang keterampilan seorang pemimpin yang terakhir itu ada adaptabilitas.
adaptabilitas. Nah, pemimpin dalam pendidikan nonformal itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, baik dalam kebutuhan peserta didik maupun kebijakan yang berlaku. Nah, selain keterampilan kepemimpinan, seorang pemimpin ini juga memiliki perilaku pemimpin dalam memimpin kelompok organisasinya. Nah, yang dapat dikelompokkan dengan berbagai macam-macam tipe-tipe kepemimpinan. Nah, masing-masing ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, adapun tipe-tipe kepemimpinan tersebut, yang pertama itu pemimpin otokratik. Kepemimpinan otokratik ini bertolak dari anggapan bahwa pimpinanlah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap organisasinya. Nah, pemimpin otokratik ini berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi yang tergantung itu pada dirinya. Nah, pemimpin otokratik ini mempunyai ciri-ciri, misal beban kerja organisasi itu pada umumnya ditanggung oleh pemimpinnya. Terus ciri-ciri selanjutnya, bawahan itu dianggap sebagai pelaksanaan dan tidak boleh memberikan ide-ide baru. Jadi yang boleh melakukan ide-ide baru itu hanya seorang pemimpin. Nah, yang ciri-ciri yang ketiga itu tentang bekerja keras, disiplin tinggi dan tidak mengenal lelah. Nah, itu tentang ciri-ciri pemimpin otokratik. Nah, ciri-ciri pemimpin yang kedua itu tentang pemimpin demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini berasumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok tujuan yang bermutu dapat dicapai. Nah, jadi tipe kepemimpinan demokratis ini berasumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok tujuan yang bermutu itu akan dicapai. Nah, dalam pemimpinan yang demokratis ini berusaha lebih banyak melibatkan anggota kelompok dalam mencapai tujuannya. Nah, ciri-ciri kepemimpinan demokratis, misal beban kerja organisasi itu menjadi tanggung jawab bersama personil organisasinya. Nah, terus ciri-ciri yang kedua itu bawahan itu dianggap sebagai komponen pelaksanaan dan secara integral itu harus diberi tugas dan tanggung jawab. Itu ciri-ciri pemimpin demokratis. Nah, tipe kepemimpinan yang ketiga itu pemimpinan permisif atau permisif. Pemimpin permisif itu tidak mempunyai pribadi yang kuat. Nah, sikapnya ini serba boleh. Ciri pemimpin yang permisif ini misal tidak ada yang pegangan yang kuat dan kepercayaan rendah pada diri sendiri. Terus pemimpin permisif ini selalu mengiyakan semua saran yang diberikan oleh anggotanya. Terus ciri-cirinya lambat dalam membuat keputusan, terus banyak mengambil muka kepada bawahan. Terus ciri-ciri pemimpin permisif itu mereka ini ramah dan tidak menyakiti bawahannya. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen dan kepemimpinan itu adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan nonformal. Nah, manajemen ini kan memastikan proses operasional itu berjalan lancar. Sementara kepemimpinan itu kan memberikan arah dan motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pemimpin yang efektif itu harus memiliki keterampilan manajerial sekaligus kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Nah, dalam pendidikan nonformal, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terus manajer itu adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran suatu organisasi. Nah, peranan seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan seorang manajer itu menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Nah, kegiatan-kegiatan pada umumnya yang dilakukan oleh manajer itu yang pertama ada kegiatan interaksional, yang kedua ada kegiatan administratif, yang ketiga ada kegiatan teknis, dan yang keempat ada kegiatan pribadi. Nah, sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan kepemimpinan. Keterampilan ini dimaksud adalah keterampilan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan yang efektif dan efisien. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh administrator yang efektif itu adalah keterampilan
teknis atau technical skill, keterampilan hubungan manusia, human relation skill, dan keterampilan konseptual atau conceptual skill. Baik, itu tarik kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Dari sini kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.